Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya banggakan, anak-anakku seluruh peserta didik SMA Fajrul Islam Jakarta, kelas 10, kelas 11, dan kelas 12, khususnya kelas 10 yang baru bergabung. Saya ucapkan selamat datang, selamat hadir di sekolah kita tercinta SMA Fajrul Islam Jakarta, serta para orang tua, para wali murid yang barangkali juga menyimak video yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan panduan belajar dari rumah di SMA Fajrul Islam Jakarta. Perkenalah diri saya, nama saya Bapak Sunarto SPD, tempat tanggal lahir Purworejo 23 Oktober 1981, dan alamat tinggal saya tinggal di kota Depok dan telah menjadi tenaga pengajar di SMA Fajrul Islam sejak tahun 2005, dan pada kesempatan kali ini diberikan amanah sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum dan mengampu atau mengajar bidang studi sosiologi. Anak-anakku dan juga orang tua, berkaitan dengan kita tahu bahwa sejak bulan Maret adanya pandemi COVID-19 di Indonesia, maka serentak secara nasional proses pendidikan diberhentikan secara tatap muka. Dan kembali lagi sampai dengan hari ini kondisi yang memang belum juga pulih pandemi COVID ini, maka pada tahun ajaran baru 2020-2021 tetap pemerintah menginstruksikan, mengamanahkan kepada satuan pendidikan, yaitu tetap dilaksanakan proses belajar mengajar, tetapi proses belajar dari rumah. Oleh karenanya, pada kesempatan kali ini, Bapak ingin menyampaikan bagaimana tentang pedoman pelaksanaan belajar dari rumah untuk di SMA Fajrul Islam Jakarta. Anak-anakku semua dan juga orang tua, bahwa pelaksanaan belajar dari rumah atau lebih kita kenal dengan BDR ini memiliki dasar hukum. Artinya apa yang ingin kami selenggarakan, apa yang ingin kami laksanakan di SMA Fajrul Islam Jakarta tentunya sudah berpijak, sudah berpatok kepada hal-hal yang memang sudah diatur oleh pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Anak-anakku dan juga para orang tua bisa melihat ada kurang lebih 5 dasar hukum yang kami laksanakan. Dan pada kesempatan ini tentunya kami tidak perlu membacakan. Dan inilah dasar hukum yang kami lakukan. Dan insya Allah apa yang kami rencanakan, pelaksanaan belajar dari rumah untuk di SMA Fajrul Islam Jakarta tentunya tidak menyalahi daripada aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan. Dan yang terakhir, berkaitan dengan hasil rapat Dewan Guru SMA Fajrul Islam Jakarta. Anak-anakku dan juga para orang tua, kami sampaikan mengenai pola dan jadwal pelaksanaan belajar dari rumah. Kenapa ini kami atur sedemikian rupa? Karena kami pada dasarnya memahami bahwa selama ini pelaksanaan belajar dari rumah 3 bulan awal pada saat pandemi COVID, para orang tua merasa keberatan karena banyak sekali tugas-tugas dan juga tentunya kuota internet yang sangat mahal. Oleh karenanya, kami tentu perlu menyampaikan hal ini agar para peserta didik, sekali lagi saya katakan, tidak bisa lagi sering-sering meminta pulsa ke orang tua untuk belajar, dan seterusnya. Dan juga harapan saya adalah orang tua juga bisa memahami kapan saat dibutuhkan kuota internet yang besar dan kapan tidak. Anak-anakku dan juga para orang tua, pada pola dan jadwal pelaksanaan belajar dari rumah di SMA Fajrul Islam itu menggunakan pekan pertemuan. Bisa dilihat
Bapak Ibu, mengenai pekan pertemuan kita. Pada saat pertemuan 1, 4, 7, 9, 12, dan juga 15, ini nanti bisa dilihat di dalam kalender pendidikan. Nah, ini seperti ini Bapak Ibu, kalender pendidikan. Boleh saya katakan pertemuan 1 tadi yang berwarna hijau, ada pertemuan 4 warna hijau, pertemuan 7, dan seterusnya. Dan berikutnya adalah pertemuan kedua, 2, 5, 10, 13, dan seterusnya. Nah, pertemuan berikutnya pertemuan 3, 6, dan seterusnya. Ini boleh saya katakan suatu siklus Bapak Ibu dan juga anak-anakku semua. Pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3, pertemuan 4, pertemuan 5, pertemuan 6. Setiap pertemuan diperhatikan di dalam pertemuan yang ini, baik pertemuan 1, 4, dan seterusnya, guru hanya menyampaikan materi melalui Google Classroom ataupun media yang lain, di mana sifat keterangan di sini siswa menanggapi apa yang disampaikan Bapak Ibu guru dalam Google Classroom tersebut. Kuota internet yang diperlukan tidak terlalu besar. Nah, pada saat pertemuan kedua 5, 10, dan 13, ini selama 1 semester loh Bapak Ibu dan anak-anakku semua. Baru di pertemuan ini ada pembahasan materi oleh guru dan siswa secara virtual, baik melalui Google Meet, Zoom, maupun media pembelajaran yang bersifat adanya video yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Nah, di sini saya katakan pada pekan ini perlu disiapkan kuota internet yang cukup besar. Berikutnya di pertemuan ketiga dan selanjutnya, di mana dalam pertemuan ini sifatnya adalah seluruh guru mata pelajaran memberikan evaluasi, baik itu penugasan, penilaian harian, dan sebagainya. Di mana penugasan ini dalam keterangan saya katakan bisa melalui Google Form dan sebagainya, tergantung daripada Bapak Ibu gurunya. Namun, bisa saya katakan di saat ini, pertemuan ini, kuota internet yang diperlukan tidak terlalu besar. Jadi, siklus ini di tiap pertemuan kami lakukan langkah yang sama. Jadi pertemuan 1 dalam pekan yang satu, semua guru akan melakukan proses belajar yang sama. Misalkan tadi ketika pertemuan 1 seluruh guru menyampaikan materi, pertemuan kedua guru menyampaikan pembahasan materi, dan pertemuan 3 seluruh guru melakukan evaluasi atau penilaian, dan seterusnya. Bapak Ibu dan anak-anakku semua, mari kita bisa lihat di dalam kalender pendidikan dan bagaimana pola siklus yang kami terapkan untuk proses pembelajaran dari rumah di SMA Fajrul Islam. Di sini kami sudah berikan keterangan Bapak Ibu dan juga anak-anakku semua. Tinggal bisa melihat warna hijau berarti penyampaian materi Bapak Ibu. Warna biru berarti pembahasan virtual. Tadi yang saya katakan membutuhkan internet yang lumayan cukup besar. Warna coklat penilaian ataupun penugasan. Warna kuning di sini adalah saatnya PTS maupun penilaian akhir semester. Dan ada juga warna ungu, ini adalah waktu atau pekan yang kami gunakan untuk kegiatan kesiswaan. Di mana pada saat warna ungu ini tidak ada proses pembelajaran tatap muka dengan guru mata pelajaran. Namun adanya kegiatan kesiswaan seperti kelas meeting ataupun lomba-lomba yang dilakukan secara virtual. Bapak Ibu dan juga anak-anakku semua, perhatikan catatan yang kami berikan. Nah, di dalam catatan ini, apabila terdapat tanggal merah atau libur nasional dalam pekan pertemuan, tetap digunakan untuk belajar. Mengapa? Karena kalau misalkan ada hari Jumat tanggal merah misalkan, maka kalau diliburkan pada tanggal merah hari Jumat tersebut, maka pertemuan di hari Jumat akan menjadi hilang satu kali pertemuan, sehingga tidak lagi bisa mengikuti siklus yang tadi kami sampaikan. Sehingga saya katakan, sekalipun libur nasional ataupun tanggal merah, siswa tetap belajar dari rumah. Barangkali hanya mungkin waktu yang bisa dikompromikan dengan guru mata pelajaran. Baik, anak-anakku semua dan juga para orang tua bisa diperhatikan. Ini adalah jadwal selama belajar dari rumah yang kami terapkan untuk di SMA Fajrul Islam Jakarta. Jadi kami tidak menggunakan
jadwal seperti biasanya, karena kami harus atur sedemikian rupa agar tidak terlalu membebani para siswa, orang tua, dan lain sebagainya berkaitan dengan penggunaan belajar dari rumah yang menggunakan media internet. Jadi setiap hari Senin, siswa hanya belajar 3 mata pelajaran, mulai dari 7.30 sampai 8.30. Artinya, satu mapel, satu pertemuan selama durasinya 60 menit. Ada jeda 15 menit, lanjut sesi yang kedua, 8.45 hingga 9.45, dan lanjut sesi yang ketiga, pukul 10 hingga pukul 11. Saat sesi ketiga ini berakhir, maka proses belajar dari rumah juga selesai setiap harinya. Oleh karena, jangan sampai para orang tua saya ingatkan untuk mencermati, untuk memonitoring peserta didik atau putra-putrinya agar tidak berlebihan di dalam penggunaan internet, terutama kuotanya. Setiap Selasa pun juga sama, Rabu juga demikian, Kamis ada 4 sesi hingga pukul 12.15, dan Jumat 3 sesi sama dengan yang lain. Jadi ini tolong diperhatikan Bapak Ibu, orang tua, dan juga para siswa mengenai jam belajar di SMA Fajrul Islam. Jadi satu sesi hanya untuk satu mata pelajaran dan durasinya hanya 60 menit. Dan perhatikan, hari Sabtu biasanya di SMA Fajrul Islam dilakukan proses belajar mengajar, jikalau bisa dilakukan tatap muka. Namun karena belajar dari rumah saat ini, kami hanya atur sementara sampai dengan hari Jumat, karena pada hari Sabtu dijadwalkan untuk program wali kelas menyapa, baik untuk orang tua, wali siswa, ataupun siswa itu sendiri. Maka silakan kepada para orang tua maupun wali kelas untuk bisa melakukan program tersebut. Anak-anakku semua dan juga para orang tua, kami pun mengatur bagaimana sistem penilaian selama belajar dari rumah. Ini juga kami perlu sampaikan agar para orang tua, para peserta didik SMA Fajrul Islam bisa memperhatikan rambu-rambu penilaian yang kami rencanakan selama belajar dari rumah. Sesuai hasil rapat Dewan Guru SMA Fajrul Islam, penilaian terhadap sistem pelaksanaan belajar dari rumah yang dilaksanakan di SMA Fajrul Islam meliputi 1. Kehadiran absensi atau siswa setiap pertemuan dengan guru mata pelajaran selama PDR, termasuk dalam perhitungan bobot nilai. Artinya apa? Peserta didik yang mengikuti pertemuan PDR dengan guru mata pelajaran, maka absen tersebut, kehadiran tersebut mempengaruhi nilai atau diberikan bobot nilai. Hal ini kami pinjam seperti halnya di perguruan tinggi di mana absen ada nilainya. Maka kami coba pada saat PDR ini absensi siswa ada perolehan bobot nilainya, dengan tujuan adalah para siswa tetap semangat dalam mengikuti pertemuan tiap mata pelajaran, dan juga tentunya kami menghargai para orang tua yang sudah berjuang untuk menyiapkan perangkat pembelajaran secara online. Yang kedua, keaktifan siswa selama pertemuan dengan guru mata pelajaran dalam rangka menanggapi apa yang diinstruksikan guru, semisal bertanya, menjawab, berdiskusi, dan sebagainya. Hal ini menjadi penghitungan dalam nilai keterampilan. Artinya, peserta didikku yang Bapak harapkan pada saat pertemuan dengan guru mata pelajaran, maka lakukan seaktif mungkin untuk mengikuti, untuk bisa bertanya, menjawab dengan sebaik-baiknya. Jangan takut salah, karena keaktifan para siswa menjadi nilai tersendiri dalam penghitungan nilai keterampilan. Jadi selama PDR mengikuti, jangan diam saja, tetapi aktif menyimak dan menanggapi. Yang ketiga, setiap siswa pada saat pertemuan ketiga atau pertemuan penilaian, maka siswa wajib menyelesaikan tugas penilaian harian atau ulangan secara baik dan benar. Hal ini menjadi bobot untuk nilai pengetahuan maupun nilai keterampilan. Nah, ini yang seperti biasa kita lakukan pada saat tatap muka. Anak-anak
Anak-anakku semua dan juga para orang tua, inilah bobot penilaian di SMA Fajrul Islam Jakarta selama PDR sebagai berikut. Tadi saya katakan kehadiran atau absensi selama PDR. Kami berikan bobot nilai 30%, persentasenya cukup tinggi. Yang kedua, penilaian atau tugas ataupun ulangan harian tadi rata-rata di pertemuan ketiga diberikan nilai 35%, dan juga PTS penilaian tengah semester bobotnya 15%, dan penilaian akhir semester diberikan bobot 20%, sehingga keseluruhan adalah 100%. Perhatikan baik-baik mengenai bobot penilaian sehingga para siswa tentunya wajib mengikuti kegiatan PDR ini dengan sebaik-baiknya. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan kegiatan belajar dari rumah untuk di SMA Fajrul Islam Jakarta. Harapan saya pada video kali ini bisa berguna, bisa bermanfaat untuk seluruh para peserta didik SMA Fajrul Islam maupun juga para orang tua yang menyimak dan mengikuti apa yang sudah kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.